Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau lokasi longsor di Dusun Selopuro, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sementara jumlah korban meninggal dunia bertambah. Kita akan segera bergabung bersama rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Reno, poin apa saja yang disampaikan oleh Hovifah saat meninjau lokasi longsor? Iya, Fitri, tadi setibanya di lokasi longsor Dusun Selopuro, Kecamatan Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur, Hovifah langsung meninjau bagaimana kondisi terkini dan bagaimana proses pencarian serta evakuasi yang telah dilakukan oleh petugas gabungan sejak tadi pagi. Tadi setelah meninjau, Hovifah menyatakan ada beberapa poin yang kami soroti di sini. Yang pertama, Hovifah mengatakan bahwa untuk kondisi geografis dari lahan yang mengalami longsor kemarin malam, Fitri, ini untuk kemiringannya, sudutnya ini cukup besar sehingga hal ini berpotensi untuk terjadi longsor jika terjadi hujan yang cukup deras, dan itu terjadi pada kemarin malam kurang lebih pukul 18.00 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat kejadiannya. Sehingga ketika tadi Hovifah mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik lahan perhutani, sehingga ia pun meminta kepada Bupati Nganjuk untuk bisa berkoordinasi dengan pihak perhutani supaya rumah-rumah yang tadinya berada di lokasi longsor ini bisa direlokasi ke tempat lain yang kondisinya lebih aman, dan hal ini harus dilakukan secepat mungkin untuk bisa menjamin keselamatan warga setempat. Hal lain yang disampaikan oleh Hovifah adalah mengenai santunan, Fitri, karena tadi Hovifah juga menyoroti bahwa untuk peran Pemprov dalam peristiwa longsor ini adalah selain berkoordinasi dengan bupati setempat juga untuk memberikan santunan seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim di bencana alam yang telah terjadi sebelumnya, yakni untuk setiap korban meninggal dunia ini akan diberikan santunan senilai 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini untuk setiap korban meninggal dunia, dan nantinya nominal ini akan diserahkan kepada keluarga korban meninggal dunia. Dan untuk itu Hovifah pun juga berharap supaya proses pencarian serta proses evakuasi ini bisa dilakukan seoptimal mungkin dan secepat mungkin sehingga korban hilang yang masih ada sampai dengan saat ini bisa segera ditemukan. Kita akan simak bersama, Fitri dan pemirsa, statement yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa usai meninjau lokasi longsor tadi sore. Kalau soal ganti rugi urusan Pak Bupati, tetapi untuk yang meninggal akan ada santunan kematian dari Pemprov 10 juta seperti yang sudah kami lakukan pada kasus-kasus bencana alam yang sudah pernah terjadi. Tapi tetap kita berharap bahwa semuanya bisa kita lakukan dengan antisipasi yang terbaik, kita minimalkan jangan sampai ada korban jiwa. Tapi kalau kemudian pada saat-saat seperti sekarang kita ternyata harus melakukan proses evakuasi dari longsoran ini, kita tentu sangat berduka ketika ada warga kita yang meninggal akibat bencana alam dan saat ini akibat longsor ini. Korban hilang Fitri. hingga sore ini. Ya, tadi kami sempat juga mewawancarai Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, usai menemani Gubernur Jawa Timur meninjau lokasi longsor. Menurutnya proses pencarian yang telah dilakukan sejak tadi pagi sampai dengan sore ini sudah membuahkan hasil dengan adanya temuan 12 orang. Dari 21 orang yang dilaporkan hilang. Rinciannya dari angka 12 itu, Fitri, yang pertama adalah 2 orang dinyatakan selamat dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kalau yang dilaporkan sebanyak 21 orang dan sudah ditemukan 12 orang, maka sisa orang atau korban hilang yang masih dinyatakan sampai saat ini sebanyak 9 orang. Tadi pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, para petugas gabungan yang terdiri dari pihak BPBD, Basarnas, TNI,
TNI Polri ini sudah menuju ke kawasan atau menuju ke atas ini berarti tandanya proses pencarian korban hilang hari ini sudah selesai. Dan ini akan dilanjutkan pada esok hari tanggal 16 Februari 2021. Tadi kalau berdasarkan tim yang bertugas di lapangan mengatakan pencarian akan dilanjutkan esok pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari ini upaya pencarian korban hilang mengerahkan 4 jenis eskavator, yakni dengan rincian 1 eskavator berukuran kecil dan 3 eskavator berukuran besar. Dan ketika adanya 3 eskavator besar ini, maka saat itulah petugas gabungan bisa dengan cepat menemukan korban yang hilang. Namun kendala masih ditemukan dengan adanya kondisi tanah yang relatif labil sampai dengan saat ini dan masih terkategori basah karena setelah diguyur hujan kemarin selama beberapa jam. Dan selain terkait dengan kondisi tanah yang masih labil, faktor cuaca, Fitri, ini yang juga masih menjadi hal yang diperhatikan oleh petugas gabungan untuk pencarian korban hilang. Karena ditakutkan jika hujan sewaktu-waktu tiba, ditakutkan akan muncul longsor susulan. Sementara demikian, Fitri, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Reno Reksa, terima kasih atas laporan Anda.